Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar online. Nah, saya akan menyajikan video review materi ekosistem. Ini materi kelas 7 ya, jadi kita ingat-ingat kembali. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Lanjut, yang pertama, komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komponen abiotik. A artinya tidak, bio makhluk hidup, jadi komponen tidak hidup. Nah, ini meliputi apa saja? Yang pertama adalah air, terus udara, cahaya matahari, tanah, iklim, dan lain-lain. Nah, komponen abiotik ini dapat mendukung serta menjaga kelangsungan serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Yang kedua adalah komponen biotik. Bio artinya makhluk hidup, berarti ini komponen yang meliputi makhluk hidup. Contohnya apa? Tumbuhan, hewan, dan organisme mikroskopik. Contohnya adalah bakteri ya. Nah, ketiga, komponen makhluk hidup ini akan membentuk rantai makanan. Biotik berdasarkan cara mendapatkan makanan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah organisme autotrof. Nah, organisme autotrof ini dia dapat membuat makanan sendiri. Jadi contohnya adalah tumbuhan yang
berlaku sebagai produsen. Nah, ciri dari organisme autotrof ini adalah yang pertama, memiliki klorofil atau zat hijau daun. Yang kedua, dapat melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini yaitu mengubah atau dengan memanfaatkan sinar matahari karbon dioksida dan klorofil untuk menghasilkan makanan berupa glukosa. Selain menghasilkan makanan, juga menghasilkan oksigen. Yang kedua adalah organisme heterotrof atau organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Jadi kalau dalam rantai makanan dia berperan sebagai konsumen. Berarti ini adalah contohnya hewan. Nah, organisme heterotrof atau konsumen dalam rantai makanan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, di dalam rantai makanan dia berperan sebagai konsumen 1. Yang kedua adalah karnivora, pemakan daging. Dalam rantai makanan berperan sebagai konsumen 2. Yang terakhir adalah omnivora atau pemakan segala. Nah, ini bisa sebagai konsumen teratas atau konsumen 3. Yang terakhir adalah dekomposer. Nah, dalam rantai makanan dia sebagai pengurai. Terus yang diuraikan apa? Yang diuraikan adalah organisme mati. Menguraikan sisa organisme mati
untuk dijadikan mineral tanah. Terus contohnya apa? Dekomposer contohnya adalah bakteri, jamur, dan cacing. Lanjut, yang kedua yang harus kita pelajari adalah interaksinya. Interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah netral. Sesuai dengan namanya, netral berarti ada interaksi tapi tidak mengganggu satu sama lain. Nah, yang kedua adalah predasi. Predasi ini hubungan antara mangsa dan pemangsa. Contohnya apa kalau predasi? Saya ambil salah satu contoh, yaitu zebra dan singa. Jadi zebra sebagai mangsa dan singa sebagai pemangsa. Jadi, hubungan antara mangsa dan pemangsa ini adalah agar populasi dari zebra tidak terlalu banyak atau tidak terjadi ledakan populasi, sehingga ada pemangsa yang harus memakan si mangsa ini. Lanjut ya, yang ketiga adalah kompetisi. Kalau kompetisi ini adalah interaksinya saling memperebutkan. Yang diperebutkan apa? Contohnya adalah makanan. Jadi, misalnya dalam suatu ekosistem ada kambing dan sapi yang sama-sama membutuhkan rumput. Jadi, mereka berkompetisi untuk mendapatkan rumput. Kompetisi memperebutkan sesuatu hal yang sama. Yang terakhir adalah simbiosis. Nah, simbiosis ini interaksi antara dua spesies yang saling berhubungan.
Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan. Nah, salah satu contohnya adalah lebah dengan bunga. Lanjut nomor 2, simbiosis komensalisme. Jadi kalau komensalisme, satu untung, satu tidak dirugikan. Salah satu contohnya adalah ikan hiu dengan ikan remora. Yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme. Kalau parasit berarti satu untung, satu rugi. Nah, dalam simbiosis parasitisme ini yang untung biasanya adalah organisme yang tidak bisa melakukan fotosintesis, jadi dia menempel dengan tumbuhan lain untuk mendapatkan sari-sari makanan. Salah satu contoh tumbuhan dalam parasitisme ini adalah tali putri. Tumbuhan tali putri menempel dengan tumbuhan inang agar mendapatkan sari-sari makanan. Nah, yang terakhir adalah jenis-jenis ekosistem. Nah, yang terakhir tadi adalah jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi 2, ekosistem darat dan ekosistem air. Sebelum mempelajari tentang macam-macam ekosistem, nah, apa sih yang dimaksud dengan bioma? Bioma adalah suatu wilayah yang memiliki tipe iklim dan jenis-jenis tumbuhan dominan yang sama. Nah, itulah dinamakan dengan bioma. Oke, kita bahas ekosistem darat. Bioma yang ada di ekosistem darat diantaranya yang pertama adalah hutan hujan tropis. Jadi ini ada di wilayah tropis dan memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Ciri lainnya dari hutan hujan tropis adalah kaya akan keanekaragaman hayati. Jadi di wilayah ini banyak sekali jenis tumbuhan. Makanya dinamakan dengan hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Lalu yang kedua adalah gurun. Gurun ini kebalikan dari hutan hujan tropis. Jadi di wilayah gurun curah hujannya rendah dan hanya ditempati oleh beberapa jenis makhluk hidup saja. Contohnya adalah kaktus, unta, dan ular. Oke, sampai di sini paham ya? Terus yang terakhir adalah taiga dan tundra. Taiga dan tundra sama-sama memiliki tipe iklim dingin. Yang membedakan dari kedua bioma ini adalah vegetasinya. Jadi taiga memiliki jenis tumbuhan konifer. Konifer atau tumbuhannya adalah pohon.
Nah, yang kedua adalah tundra. Tundra jenis yang mendominasi adalah lumut kera. Oke, itu tadi 3 contoh bioma di ekosistem darat. Selanjutnya yaitu ekosistem air. Nah, kalau di ekosistem air dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah air tawar dan air laut. Air tawar meliputi danau, sungai, dan rawa-rawa. Nah, apa yang dimaksud dengan danau? Danau adalah perairan tawar yang memiliki luasan tertentu. Bedanya dengan sungai adalah sungai merupakan badan air yang mengalir dari hulu ke hilir. Terus yang terakhir adalah rawa-rawa. Rawa-rawa adalah genangan air yang mendukung kehidupan tanaman air. Oke. Yang kedua adalah air laut. Air laut ini meliputi lautan dan estuari. Lautan ini merupakan ekosistem terbesar yang ada dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Bedanya dengan estuari, kalau estuari adalah perairan payau yang terbentuk akibat percampuran air laut dan air tawar. Nah, itu dia review materi tentang ekosistem. Agar kalian lebih memahami tentang materi ini, nanti akan saya berikan soal yang terkait dengan materi ekosistem. Nah, sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.